Teman-teman kamu yang lain juga gimana pengalamannya setelah pakai ilmu itu, beneran manjur atau enggak? Beneran manjur. Tapi kalau teman aku, karena kan katanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Tapi kayak teman aku waktu itu kayak dia sombong lah, kayak ini gue kebal. Nah waktu itu akhirnya dia waktu itu kena sininya, akhirnya kayak hampir putus gitu. Jagat Sukmo. Jadi itu awalnya aku udah notice kalau ada sosok cewek, tapi aku kayak pura-pura nggak tahu aja. Kita bercanda-canda kan, bisa ngagetin teman juga, bercanda-canda. Akhirnya kita kan udah jam 8:30 juga, pulang. Pas pengen pulang, teman aku itu teriak karena dia ngeliat cewek ini ngeliatin kepala ke jendela. Pas cewek yang tadi kamu lihat tapi kamu cuekin itu kan? Iya, dia nongolin kepala kayak gini, terus pas teman aku lihat dia langsung gini, ceweknya itu. Akhirnya kita teriak, kita keluar kelas sambil lari. Nah, epicnya itu pas, jadi kan lantai 3, kelas aku lantai 3 dapat kelas. Ada sebelum pas turun itu tangga, ada kayak gerbang juga, kayak pintu besi gitu. Pintu besi. Nah, jadi pas aku naik, itu aku buka, nggak aku selot. Tapi pas kita pengen turun tuh ketutup, keselot. Karena panik, kita kayak babi-bu lah. Panik, akhirnya kita nyampe mau buka pintu satu pun susah. Enggak susah, kayak berebutan. Saking paniknya, pas gue buka, akhirnya kita turun, dan aku baru kayak tadi kan pas gue naik nggak diselot. Tadi pas pengen turun diselot. Oke. Tadi sosoknya apa yang ada di jendela? Perempuan yang berbentuk seperti apa? Dia kayak pakai putih semua sih. Oke, kayak miski. Dan emang sekolahku tuh emang dari dulu emang angker. Jadi di sekolahku itu saking angkernya sampai setiap pagi itu kita wajib baca doa gitu. Baca doa sampai kayak sholat duha, baca doa. Padahal kita bukan sekolah yayasan Islam, tapi karena emang dari dulu sering ada yang kesurupan juga. Jadi pas aku sekolah di situ pun, jadi kita kayak kebiasaan gitu yang diajarin sama gurunya biar antisipasi kesurupan ini. Oh gitu. Udah, berarti kan tadi ceritanya di sekolah ada nampakin, akhirnya gimana? Akhirnya kayak, ini ilmu warpaknya gimana nih ceritanya nih? Nah, karena aku kayak nggak tahan karena kayak ya udahlah, kayak aku pun emang niatnya nggak pengen pasang kan, nggak pengen pasang, cuma niatnya diajak teman-teman. Akhirnya aku cerita lah ke nyokap segala macem, akhirnya dibawa ke Ciomas. Oh, jadi sebelumnya orang tua nggak tahu kalau kamu pergi ke Sukabumi itu? Nggak tahu. Oh, kamu bilangnya apa waktu pergi ke Sukabumi? Bilangnya taklim, ngajian taklim. Sekarang emang diajak temen, diajaknya emang ngaji ya. Jadi izinnya taklim. Terus akhirnya kamu cerita yang sebenarnya bahwa kamu bahwa aku kayak diajak gini-gini, jadi kayak sering ngeliat di waktu di kamar lagi tidur, lihat monyet, tiba-tiba guling aku berubah jadi monyet, terus ngeliat kayak teman aku jadi monyet, sering ngeliat kenapa tuh kalau selain yang tadi yang bisa kamu ingat-ingat? Kayak waktu itu sekelibat aja sih. Di mana? Di rumah. Kayak lagi mandi digedor-gedor. Paling ekstrim yang apa tuh gangguan yang kamu rasakan saat kamu punya ilmu itu? Paling ekstrim yang tadi itu yang di sekolah. Oh, yang di sekolah. Nah, soalnya 3 teman aku ini kan nggak peka kan, kayak aku doang yang saat itu bisa notice mereka. Dan yang epicnya yang disolot itu, tiba-tiba kayak bikin takut karena aku orangnya takutan. Kira dibawalah sama mama ke Ciomas. Akhirnya dibersihin, alhamdulillahnya bersih. Oh, di Rukiah. Di Rukiah. Nah, waktu pas aku ngomong ke mama, besoknya aku sekolah dan aku kan emang naro jimatnya itu di dompet. Nah, waktu itu aku telat sekolah. Dompet aku taruh tas. Aku dihukum, diperiksa lah tasnya sama guru aku. Diperiksa, dan waktu itu guru aku yang nemuin itu. Surat kertas itu? Kertas itu. Dia langsung nanya ini apa, aku bilang aku ngelesnya itu titipan dari kakek buyut.
Titipan suruh pegangan aja buat ngejagain. Tapi sama guru ya udah saya bakar ya. Hah? Dibakar sama di depan guru? mataku. Jadi nggak pakai izin langsung bakar. Kalau beneran titipan dari buyut gimana tuh? Nggak ada izin. Kalau misalkan ini beneran ini saya izin bakar ya. Takutnya di sini musyrik karena yang aku bilang tadi guru aku kan ngajarinnya pembiasaan yang biar ini nggak kesurupan ini loh sekolah. Akhirnya dibakar. Itu aku telat bareng abang kelas juga, adik kelas juga, kayak malu gitu. Akhirnya malu. Jadi pas banget kemarinnya aku di Rukiah, besokannya aku sekolah, itu juga dibakar sama guru aku. Waktu di Rukiah itu kertasnya nggak dibuang memang? Waktu ke Ciomas? Aku lupa ngasih tahu kalau dapat kertas itu. Jadi masih di dompet. Masih di dompet itu kertas ya. Jadi kayak belum tuntas berarti ya dari Ciomas itu. Terus akhirnya dibakar sama guru kamu. Pas dibakar kayak udah tuh aku nggak ngeliat ini lagi. Udah nggak sering lihat. Tapi masih sering, tapi nggak sering waktu pas masih ada pegangan itu. Oke, sampai sekarang berarti masih bisa ngelihat juga? Masih bisa ngelihat. Terakhir tahun lalu waktu pas di kerjaan. Oke, bicara tentang ilmunya dulu ya. Terus kamu beneran waktu tawuran beneran kebal? Waktu itu aku pernah kena benda tajam di lengan sini. Aku cuma pakai jaket. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa? Berdarah nggak? Maksudnya apa? Enggak. Apa yang terjadi di kulitnya? Nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa? Kayak kita dihantam benda tumpul. Padahal itu benda tajam, kayak celurit gede gitu. Teman-teman kamu yang lain juga gimana pengalamannya setelah pakai ilmu itu, beneran manjur atau enggak? Beneran manjur. Tapi kalau teman aku, karena kan katanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Tapi kayak teman aku waktu itu kayak dia sombong lah, kayak ini gue kebal. Nah waktu itu akhirnya dia waktu itu kena sininya lehernya kayak hampir putus gitu. Itu ngapain? Lagi tawuran? Lagi tawuran dan dia koma 3 hari. Itu masih kondisinya masih punya ilmu? Masih punya ilmu. Tuh teman-teman kamu yang lain ikut, maksudnya kan kamu udah ke Ciomas tuh. Teman-teman kamu yang lain sampai sekarang masih punya ilmu itu atau gimana? Kurang tahu. Karena aku masangnya kan sama teman SMP waktu. Nah, nggak ada hubungan lagi sekarang, maksudnya nggak komunikasi gitu, nggak cerita-cerita. Masih komunikasi tapi kayak udah jarang. Nggak jarang main juga. Karena waktu dulu kan pas masang masih sering main, masih sering ketemu. Mau nanya-nanya nih, waktu di Ciomas itu berarti didoain sama siapa? Kiai juga? Sama Kiai, ada 2 orang doain. Oke, Kiai bilang apa tuh sama kamu? Kamu cerita apa? Dari mama katanya sih aku kayak ngeberontak ngomong bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Tapi pas aku nanya, kamu nggak sadar? Aku nggak sadar. Terus aku ngerasanya kayak tenang aja gitu, kayak tenang, kayak lagi duduk, aku ngerasa duduk, kayak lagi dibacain doa tapi kayak tenang. Tapi kalau dari katanya mama sih, katanya aku kayak ngomong bahasa Sunda gitu. Tapi pas aku nanya, mama nggak ngomong bahasa Sundanya apa. Oke, terus kiainya bilang nggak, ini kamu diikutin siapa gitu-gitu, ini apa gitu nggak? Bilang apa dia? Kayaknya ngomong sih, iya bener monyet. Tapi karena emang dulu aku tuh punya mbak buyut aku tuh kayak itu orang pintar juga lah. Jadi tuh kayak monyetnya ini tuh ngejagain aku. Dia juga ibaratnya tuh katanya dia pengen ngelukain aku pas dia tahu pengen ngelepas dia. Oke. Tapi karena mbak buyut aku ini juga katanya ngejagain aku, jadi dia kayak nggak bisa. Akhirnya dia ya udah pergi aja entah kemana gitu. Tapi monyet itu sama mbak buyut maksudnya nggak waktu pertama kamu punya ilmu nggak pernah punya masalah sama yang jagain kamu sebelumnya? Nggak pernah. Berarti beneran monyet itu ya? Monyet. Gampang nggak melepasnya waktu kamu di Ciomas? Alhamdulillah aku cuma sekali. Cuma sekali kesana langsung bersih gitu. Kecuali kertasnya itu ya? Dan bener-bener kebetulan besok paginya aku sekolah karena telat diperiksain tasnya. Itu gue nemu dibakar, ya udah. Oke, dibakar aja berarti udah. Setelah dibakar udah lepas gitu. Kamu rasanya apa, lega atau gimana? Kayak lega sih, lebih lega. Kayak biasanya tuh kayak leher tuh sering berat. Tapi pas udah lepas itu udah enggak sih. Tapi masih bisa kayak ngerasain. Tapi nggak sesering waktu pas masih ada ilmunya. Kalau ada kesempatan pengen lagi nggak tuh ke Sukabumi itu? Enggak deh, karena kapok di Pajaran. Ya. Masih tawuran ya sekarang? Udah enggak. Udah sibuk kerja ya. Sibuk kerja untuk masa depan yang lebih cerah gitu ya. Oke. Ada cerita lagi nggak nih berhubungan dengan ilmu ini? Ini sebenarnya gue penasaran banget sih. Ini ilmu
Jadi berarti kan sebenarnya kamu dapat ilmu itu cuman gara-gara kamu di atas batu itu doang kan? Nggak, ritualnya cuman berdiri di batu itu aja gitu. Nggak duduk. Oh duduk apa diri sih? Duduk. Oh duduk. Duduk. Terus nggak ada baca mantra atau Nggak ada makan baca. apa gitu-gitu? Nggak ada. Pantangannya apa? Selain pantangannya itu pas kita selesai dikasih tahu kayak, ya dan pas dikasih kertasnya itu, kertas bacaan Arab, dikasih tahu kayak ini nggak boleh dibawa. Kamar mandi, itu ya, kamar mandi kalau sholat nggak boleh dibawa segala macem. Makanan gitu? Makanan enggak. Kayak kan ada yang katanya harus puasa putih, tapi aku gitu. Enggak. Nah terakhir aku punya pengalaman itu di hotel waktu lagi kerja. Oke, boleh ceritain tuh. Kebetulan aku kerja sebagai disebutnya chef di salah satu hotel di Jakarta. Keren chef nih, jago masak dong nih. Ya begitulah. Wah keren. Terus. Jadi aku lagi masuk malam waktu itu, karena kalau sistem di kitchen itu kita masuk malam, kita biasanya kalau di hotel nyiapin menu buat breakfast. Oh iya. Ya, kita masuk malam. Malam-malam berarti siapinnya ya? Iya, jam kerjanya itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Oh iya. Nggak berhenti masak tuh. Kadang kita yang ngatur kalau kita mau istirahat kayak istirahat 1 jam kan lumayan itu kita prepare-nya agak cepet masaknya. Oh gitu. Terus ya lagi masak nih. Kita lagi masak. Jadi tuh kitchen aku ini digabung, kitchen ala carte di belakang, kitchen buffetnya itu yang buat breakfastnya itu di depan. Nah kebetulan aku lagi di kitchen ala carte. Nah lagi di kitchen ala carte. Nah samping namanya kitchen ala carte itu kayak ada kayak space kosong buat kayak waitersnya ngambil makanan buat ke server gitu. Nah di belakang kitchen itu langsung restorannya. Restorannya, dan di restoran ini ada 2 pintu masuk, pintu keluar. Nah di pintu keluar ini kan ditutup dua-duanya nih, pintu masuk, pintu keluar. Nah waktu itu aku lagi masak sama teman kerjaku berdua, satu teman aku di depan, aku di belakang. Aku lagi masak, fokus masak. Kalau di hotel itu ada troli. Troli yang emang sengaja troli yang buat bawa barang. Bukan, troli yang bentuknya itu kayak yang kalau bawa barang kan yang besi itu. Ini yang 2 tingkat itu. Troli buat bawa piring gitu-gitu. Ya tahu. Itu emang ditaruh di depan di restonya. Di depan itu kan pintu buat sininya ke kitchen ketutup. Nah, emang itu troli di depan kan. Nah, pas aku lagi fokus masak, itu troli tiba-tiba jeder pintu. Nabrak kayak hotbox itu. Nah, hotbox itu kayak kulkasnya tapi dia buat manasin makanan. Dia nabrak jeder. Aku langsung diem, matiin kompor, matiin api, aku ke depan. Aku nanya, pintu ditutup gak? Pintu yang keluar dari restonya. Dicek, tutup. Terus aku bilang, kok troli? Siapa yang dorong? Langsung kita lari ke kantin, kita nggak berani lanjutin. Kita langsung ke kantin, itu jam 4:30 kita baru balik ke kitchen lagi. Keburu gak tuh masak breakfastnya tuh jadinya? Jadi kita ya mau nggak mau karena takut. Kita berdua takut. Merinding. Berdua doang lah gitu ya? Berdua doang. Itu yang paling horor waktu kerja di hotel. Waktu itu gak pernah masuk malam juga. Jadi lagi buang air kecil. Kebetulan buang air kecilnya di toilet restonya. Di resto itu ada kayak kamar mandi yang itu yang apa? Yang sekalian ada WC-nya. Biliknya. Ya, ada biliknya ada 3. Biliknya 3. Aku masuk di bilik yang paling pojok. Enggak, yang paling awal nomor 1. Nomor 1. Aku buang air kecil. Nah, kan kalau misalkan warna merah ada orangnya, kalau warna hijau kosong. Kuncinya kan? Iya, tahu. Nah, aku lihat yang nomor 2 hijau, warna merah, yang nomor 3 merah. Berarti kayaknya ada orang tuh. Ada orang, aku kayak ya udah buang air, nyalain flash, bunyi flash, terus aku pengen keluar. Ini yang di 3 nyalain flash juga. Aku cuci tangan dong, cuci tangan sambil ngaca. Terus dia nyanyi tapi cewek. Kan mau di cowok itu kan? Iya, toilet cowok. Akhirnya ya lu kabur. Merinding. Nyanyi apa tuh kalau boleh tahu? Dia nyanyi kayak bergumam, bersenandung. Cewek. Akhirnya kena, ya udah takut kabur. Dan itu malam-malam juga tuh berarti? Malam. Yang jam 1 malam gitu-gitu? Atau gimana? Masa hotelnya udah sepi? Hotel udah sepi.
Maksudnya bisa aja kan tamu salah masuk. Enggak, karena jam operasional kitchennya itu. Oh di kitchen. Oh iya. Iya, jadi restonya itu kan jam operasionalnya dari kalau dinner dari jam 6 sampai jam 11. Oh 11. Jam 12 ke atas itu udah sepi, udah gelap. Baru mulai lagi rame jam 5 lah. Karena buat breakfast kan. Nah kalau kitchennya emang 24 jam karena kita juga ngelayanin yang room service yang buat tamu mesen di kamar. Oh, nggak penasaran tuh, nggak ditungguin kira-kira siapa yang masuk ke situ? Langsung kabur aja. Langsung kabur aja, karena udah nggak make sense juga. Udah make sense ya, cewek. Yang di toilet cowok, tapi suaranya suara cewek. Terus udah malam lagi. Udah malam kan? Juga. Restoran udah tutup. Udah tutup. Wah, kayak merinding banget nih ceritanya, Mak. Terus itu baru-baru ini kan berarti, tapi udah selesai setelah punya ilmu itu ya? Iya, jadi kayak lebih peka. Awalnya ya? Emang nggak peka. Awalnya nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Gitu. Ilmu apa tadi? Wapak. Disebutnya wapak. Wapak. Iya. Bahasa apa tuh wapak? Kurang tahu sih, tapi kalau kayak anak-anak, ya misalnya kayak anak-anak yang suka berantem gitu, kayak pasang wapak biar kebal katanya. Kalau kalian berantem yang satu pakai wapak, satu lagi pakai wapak, siapa yang menang ya jadi? Itu tergantung. Nah itu katanya. Nah waktu itu teman aku ngalamin, teman aku bawa senjata tajam, kayak dia bentukannya kayak golok, tapi kayak disebutnya gosir, golok bentuknya kayak bergerigi gitu. Nah teman aku tuh ngantem ininya, palanya, dihantem, tapi musuhnya ini nggak kenapa-napa, malah keluar asap. Hah? Keluar asap. Oh berarti musuhmu pakai wapak juga tuh? Iya. Itu berarti gurunya sama apa? Banyak berarti ya pada epokan yang setahu aku sih banyak yang kayak gitu. Karena di Banten juga ada kan katanya? Iya, di daerah-daerah Jawa Barat biasanya banyak. Ya. Kenapa kamu pilih yang Sukabumi? Kenapa itu di situ paling kuat apa gimana? Kan aku nggak milih, jadi teman aku yang milih. Oh teman kamu bilangnya kenapa dia suka? Karena keluarganya memang orang Sukabumi atau gimana tuh? Oh kurang tahu sih, karena kan emang awalnya aku nggak dibilang mau pasang wapak, gitu kayak emang ngaji, tapi wah teman kamu menjerumusin juga ya? Iya, jatuhnya kayak nggak bilang ngaji tapi akhirnya malah bahaya ini. Malah pasang ilmu. Oke, ada lagi mau diceritain seputar wapak-wapak itu? Udah sih cukup. Oke, keren banget nih. Ini ilmu kayak gini nih biasanya gue cuman baca di artikel atau dengar di YouTube. Sekarang ada narasumber atau dari warga yang datang terus menceritakan tentang ilmu ini. Gue kayaknya abis ini akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas siapa tadi namanya? Tantra. Mas Tantra, ya si sang wapak warrior. Jangan berani nih kalau ketemu Mas Tantra nih. Udah enggak sekarang ya. Sekarang udah jadi anak soleh guys ya. Oke, thank you banget ya Mas ya udah bercerita di studio Jagat Sukmo. Kalau kalian juga punya cerita-cerita yang menarik nih kayak ceritanya Mas Tantra ini, kalian boleh mampir ke studio kita, kalian DM aja nih di Instagram kita di sini atau email juga di sini ya. Nah, tapi kalau kalian malu nih di depan kamera atau malu ngobrol-ngobrol bareng sama kita, kalian boleh ketik aja cerita horor kalian nih di bawah ini ada link yang bisa kalian klik, nanti di situ akan muncul, kalian langsung aja ketik cerita-cerita kalian sepanjang-panjangnya, nanti kita yang bacain gitu ya guys ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like, share juga ke banyak orang supaya kita semangat terus bikin-bikin video. Nah, sebelum gua akhiri video ini, gua punya sesuatu nih buat sedikit pemberian dari tim Jagat Sukmo buat Mas Tantra, semoga bermanfaat. Thank you loh. Ya, untuk buat dipakai buat kerja bisa, buat sehari-hari bisa gitu ya guys ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih Mas Tantra dan bye-bye.